Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbi Sahbili, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 199614125. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang klasifikasi industri. Sebelum kita masuk pada pembagiannya, apa sih itu industri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misal mesin. Industri juga mengacu pada sejumlah perusahaan yang memproduksi dan menjual sejumlah produk yang serupa, manfaatkan teknologi yang serupa, dan mungkin juga mengakses faktor produksi dari pasar faktor produksi yang sama. Klasifikasi industri itu sendiri dibagi menjadi 14, yaitu yang pertama berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang biasa disingkat KBLI. Yang kedua berdasarkan SK Menperin nomor 19 M SK 1986. Yang ketiga berdasarkan tempat bahan baku. Yang keempat berdasarkan modal. Yang kelima berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang keenam berdasarkan lokasi unit usaha. Yang ketujuh berdasarkan tahapan proses produksinya. Yang kedelapan berdasarkan produktivitas perorangan. Yang kesembilan berdasarkan pengelolaannya. Yang kesepuluh berdasarkan asas modal. Yang kesebelas berdasarkan hasil produksi. Yang kedua belas berdasarkan bahan dasar. Yang ke-13 berdasarkan pemasarannya, dan yang ke-14 berdasarkan bahan mentah. Yang pertama berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebelumnya dikenal dengan klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau KLUI. Pendekatan KBLI menekankan pada pendekatan kegiatan atau melihat proses dari kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang atau jasa, dan pendekatan fungsi atau melihat fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang atau jasa. KBLI merupakan klasifikasi menurut jenis aktivitas ekonomi, sehingga ruang lingkupnya terbatas pada unit yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. KBLI mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha berdasarkan pendekatan kegiatan yang menekankan pada proses dari aktivitas ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa, serta pendekatan fungsi yang melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menggunakan input seperti tenaga kerja, modal, serta barang dan jasa untuk menciptakan output barang atau jasa. Seperti yang terlihat pada tabel, kategori A, lapangan usaha atau industrinya, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori B, pertambangan dan penggalian. C, industri pengolahan. D, pengadaan listrik, gas, uap atau air, panas, dan udara dingin. E, pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan, limbah dan sampah. F, konstruksi. G, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. H, transportasi dan pergudangan. I, penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum. J, informasi dan komunikasi. K, jasa keuangan dan asuransi. L, real estate. M, jasa profesional, ilmiah dan teknis. N, jasa persewaan, ketenaga kerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. O, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib. P, jasa pendidikan. Q, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. R, kebudayaan, hiburan, dan rekreasi. S, kegiatan jasa lainnya. T, jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Dan U, kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Masih lanjutan dari klasifikasi industri. Yang pertama, kategori menunjukkan garis pokok penggolongan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode 1 digit, kode alfabet. Dalam KBLI, seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori.
Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan U. Yang kedua, golongan pokok merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode 2 digit angka. Yang ketiga, golongan merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari 3 digit angka, yaitu 2 digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan dan 1 digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap golongan yang bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya 9 golongan. Yang keempat, subgolongan merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan. Kode subgolongan terdiri dari 4 digit, yaitu kode 3 digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan dan 1 digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut sebanyak-banyaknya 9 subgolongan. Dan yang kelima, kelompok dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu golongan menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen. Dapat kita lihat pada tabel ini, kategori C lapangan usahanya yaitu industri pengolahan, kategori C 16 industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. C 162 industri barang dari kayu, industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenisnya. C 1621 industri kayu lapis, veneer dan sejenisnya. C 16211 yaitu industri kayu lapis. Kemudian yang kedua, berdasarkan SK Menperin nomor 19 M SK 1986, industri dibagi menjadi 4, yaitu industri kimia dasar atau industri yang memperoleh bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Contohnya industri kertas, semen, dan pupuk. Kemudian industri mesin dan logam dasar, yaitu industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi bahan baku atau barang setengah jadi. Contohnya industri elektronika, mesin, dan perkakas. Kemudian yang ketiga, aneka industri, yaitu industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen. Contohnya industri pangan, industri tekstil, industri bahan bangunan. Kemudian yang keempat, kelompok industri kecil, yaitu industri dengan model kecil atau peralatan yang masih sederhana. Contohnya industri rumah tangga. Baik, yang ketiga, berdasarkan tempat bahan baku, industri dibagi menjadi 3, yaitu industri ekstraktif atau industri yang memperoleh bahan baku langsung dari alam. Yang kedua, industri non-ekstraktif atau industri yang memperoleh bahan baku dari industri lain. Yang ketiga yaitu industri fasilitatif atau industri yang berupa pelayanan jasa kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, berdasarkan modal, industri dibagi menjadi 2, yaitu industri padat modal atau industri dengan modal besar dan banyak menggunakan mesin. Kemudian industri padat karya, yaitu industri yang memerlukan banyak tenaga kerja. Yang kelima, berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dibagi menjadi 4, yaitu industri rumah tangga atau industri yang jumlah tenaga kerjanya lebih dari 5 orang. Kemudian yang kedua, industri kecil atau industri yang jumlah tenaga kerjanya 5-19 orang. Kemudian yang ketiga, industri sedang atau menengah, industri yang jumlah tenaga kerjanya 20-99 orang. Yang keempat, industri besar atau industri yang jumlah karyawannya lebih dari 100 orang. Yang keenam, berdasarkan lokasi unit usaha, industri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, market oriented industry atau industri yang berorientasi pada pasar konsumen. Yang kedua, power oriented industry atau industri yang berorientasi pada tenaga kerja.
Yang ketiga, supply oriented industry atau industri yang berorientasi pada tempat pengolahan. Yang ketiga, raw material oriented industry atau industri yang berorientasi pada bahan baku. Dan yang kelima, food loss oriented industry atau industri yang berorientasi pada hal-hal tersebut di atas. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan tahap proses produksinya. Industri dibagi menjadi dua, yaitu industri hulu atau industri yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi, dan industri hilir atau industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Kemudian yang kedelapan, berdasarkan produktivitas perorangan. Industri dibagi menjadi empat, yaitu industri primer atau industri yang menghasilkan barang-barang tanpa pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, industri sekunder atau industri yang menghasilkan barang-barang yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Yang ketiga, industri tersier atau industri yang bergerak di bidang jasa. Dan yang keempat, industri kuartier atau industri jasa yang berbasis teknologi tinggi. Yang kesembilan, berdasarkan pengelolaannya. Industri dibagi menjadi dua, yaitu industri rakyat atau industri yang diusahakan oleh rakyat. Dan yang kedua, industri negara atau industri yang diusahakan oleh negara dan umumnya merupakan BUMN. Kemudian yang ke-10, berdasarkan asal modal. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Industri modal keseluruhan berasal dari penanaman modal dalam negeri oleh pemerintah atau pengusaha nasional. Yang kedua, penanaman modal asing atau PMA. Industri yang modal keseluruhannya berasal dari penanaman modal asing. Dan yang ketiga, patungan atau joint venture, yaitu industri kerjasama antara swasta nasional dengan swasta asing. Kemudian yang ke-11, berdasarkan hasil produksinya. Industri dibagi menjadi dua, yaitu industri berat atau industri yang menghasilkan mesin dan alat produksi. Dan yang kedua, industri ringan atau industri yang menghasilkan barang jadi atau barang yang siap pakai dan langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ke-12, berdasarkan bahan dasar. Industri dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama, industri campuran atau industri yang memproduksi lebih dari satu barang. Yang kedua, industri trafik atau industri yang seluruh bahan mentahnya diperoleh dari impor. Yang ketiga, aneka konveksi atau industri yang membuat pakaian jadi. Yang keempat, kelompok perakitan atau assembling, yaitu industri yang kegiatannya merakit beberapa komponen menjadi barang jadi. Yang ke-13, berdasarkan pemasarannya. Industri dibagi menjadi dua, yaitu industri lokal atau non-basic, yaitu industri yang produksinya hanya dipasarkan di dalam negeri. Dan yang kedua, industri dasar atau basic, yaitu industri yang hasilnya dipasarkan di dalam maupun di luar negeri. Yang ke-14 atau yang terakhir, berdasarkan bahan mentah. Industri dibagi menjadi dua, yaitu industri agraris atau industri yang bahan mentahnya berasal dari hasil agraria. Dan yang kedua, industri non-agraris atau industri yang bahan mentahnya berasal dari hasil tambang. Demikian penjelasan klasifikasi industri dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.